Kalau Bulala silakan Bu. Apa mungkin kesaksian atau bagaimana? Ada yang mau bersaksi? Mungkin WL-nya yang bersaksi nih. WL-nya aja bersaksi. WL-nya yang bersaksi. Aduh, apa saya ini? Silakan yang lain dulu, Bu Lala. Mawar mau bersaksi. Silakan yang lain. Mungkin Bu. Oh, Pak Hari mau bersaksi. Oh, silakan Pak Ari, silakan. Kok saya? Nasarnya ke saya? Gue Endang dong. Bu Neneng lah. Ayo kok. Ayo Bu Pak Ari lagi Neneng. bengong. Ayo kok, bersaksi kok. Nah, itu apa Ibu? Ayo. Ibu yang cantik aja dulu tuh. Oh, Ibu yang cantik apa ya? Ibu yang cantik, Ibu Neneng katanya. Bukan Oh, Bu Nenek. bukan Ibu Bu Nenek Neneng. selalu cantik, Bu. Gimana pendetanya suruh bersaksi, orang mau bawakan firman kok disuruh bersaksi. Iya, kayaknya Bu Neneng yang udah siap bersaksi deh. Silakan Bu Neneng. Baiklah, saya bersaksi hari ini Oh, sedikit. puji Tuhan. Lagi ya. Hari ini banyak hal yang membuat kita tidak tenang ya. Jadi saya bilang, tetapi kita sakit ya. Banyak orang sakit ya, lebih takut lebih takut corona daripada Tuhan, banyak. Jadi di situ saya percaya ya hari-hari ini kalau kita tidak dekat dengan Tuhan bisa membuat kita ciut, membuat kita ketakutan. Dan saya bersyukur hari ini saudariku Endang memang dia sakit ya dari tadi malam. Tetapi luar biasa pertolongan Tuhan atasnya. Kami selalu berdoa kalau malam sebelum kami tidur, kami berdoa, saya menguatkan. Jadi saya bilang, dipikir dia nggak mungkin bisa duduk, bisa apa? Karena tadi malam perutnya benar-benar kram. Dan hari ini dia bisa bersaksi, mengiring kita dalam ibadah, itu luar biasa sekali. Saya bilang, kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita pasti Roh Kudus yang selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak ya. Jadi kalau mengandalkan Tuhan itu melebihi apapun juga, Bapak Ibu di dunia ini ya saya rasakan. Dan di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah hal-hal yang goncangan seperti apapun ya, walaupun di tengah sakit penyakit, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun keadaan kita ditinggal teman kita, ditinggal saudara kita, di saat-saat kita mengalami seperti ini, kita tahu juga siapa teman, siapa lawan, siapa orang yang peduli dan tidak. Dan disitulah kalau seperti itu, tapi hanya satu, kita tetap mencari Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang peduli dengan kita. Jadi itu Bapak Ibu, dan hari-hari ini, jadi kita berbagi ya bukan dari segala kelebihan. Jadi kita berbagi dari kesederhanaan kita, dari kekurangan kita. Disitulah Tuhan melihat. Tuhan bukan melihat berapa banyaknya yang kita beri ke orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tetapi Tuhan melihat kerelaan hati kita, ketulusan hati kita. Di situ sebenarnya Tuhan mau lihat. Padahal berkat Tuhan sudah siapkan ya. Tapi yang Tuhan lihat setialah dalam perkara kecil. Kita mengunjungi yang sakit itu perkara kecil. Tetapi kalau Tuhan lihat ada kepedulian, Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Dan itu yang saya rasakan hari ini. Saya bersyukur malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi bersama, lihat keadaan Endang hari ini, dia bisa memuji Tuhan dengan sukacita, dia mengiringi ibadah kita Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih atas waktunya, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Betul. Ada yang lain? Aduh, puji Tuhan. Beda pulau, tapi satu hal, bahwa kuasa Roh Kudus sanggup menempuh jarak, ruang, dan waktu. Ada amin? Amin. Ya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, hati kami sungguh melimpah dengan syukur. Kami percaya kalau sehelai rambut Tuhan tidak izinkan jatuh, maka dia tidak akan jatuh. Apalagi God's divine. Perjumpaan ilahi kami malam ini, kami percaya kami ada dalam agendamu Tuhan.
Dan kami tahu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau juga pasti punya tujuan yang mulia dan dahsyat buat keluarga kami, buat kota kami, buat bangsa kami, melalui hidup kami, melalui ministry kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih semua, Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau menegur kami malam ini, Engkau menasehati kami, Engkau membimbing kami. Terima kasih buat kesabaran-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Dan saat ini kami minta Tuhan mengampuni kami, sebagaimana kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap mendengarkan isi hati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Halo. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita malam ini. Meskipun lewat Zoom meeting, tapi saya percaya mungkin kelak suatu hari nanti kita akan berjumpa. Ada amin ya. Ya, terima kasih juga buat Ibu Neneng. Ya, Ibu Neneng, lalu Ibu siapa tadi ya? Ibu Lydia ya. Iya. Saya terima kasih ya. Sama-sama Juga Ibu. Bapak Hari ya, terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih ya. Ya, tema yang Tuhan berikan malam ini ya, karena memang kemarin atau tadi ya Ibu hubungi saya ya, Ibu Lydia hubungi saya ya. Ya, Tadi pagi. Oh, tadi pagi ya, puji Tuhan. Ya, itu apa namanya? Saya tanya Tuhan, apa tema untuk kita bisa belajar sama-sama ya? Karena meskipun saya hamba Tuhan sekalipun, tapi saya juga masih harus banyak belajar seperti itu ya. Kita jangan pernah merasa cukup, kita jangan pernah merasa kita ini sudah mapan, kita ini sudah tahu, sudah jangan ya. Tuhan mau kita terus belajar ya, sampai Tuhan datang kita terus belajar. Ada amin? Ya, Bapak Ibu, kita mau lihat dulu yuk sesuai dengan konteks, sesuai dengan tema kita malam ini yaitu prajurit Kristus ya. Kita lihat dulu yuk dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-10. Yehezkiel 37 ayat yang ke-10 kita baca ya, meskipun Bapak Ibu mungkin sudah mulai di mute ya, tapi nggak apa-apa, kita baca. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, pesan-pesan Tuhan ini diawali ya waktu saya sedang berdoa khususnya untuk wilayah timur Indonesia. Karena saya baru 2 hari lalu, saya baru tiba dari Kepulauan Maluku, dan memang hari-hari ini Tuhan sedang terus bicara soal wilayah timur Indonesia, ya. Dan seluruh dunia sudah mengetahui bahwa akan terbit kegerakan Pentakosta ketiga, ini akan terbit dari Asia. Kalau Pentakosta pertama itu terjadi di Kamar Loteng Yerusalem, ya. Yang kedua terjadi di Amerika, di satu tempat di Azusa Street. Itu pergerakan ini from the west to the east, dari barat ke timur. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan nyatakan kepada kita semua, kepada hamba-hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan yang ada di Indonesia, tetapi hamba Tuhan yang ada di 5 benua, bahwa kebangkitan besar atau Pentakosta ketiga ini akan dimulai secara terbalik. Kalau Pentakosta kedua itu dari barat ke timur, nah Pentakosta ketiga ini akan dimulai dari timur ke barat. Ya, seperti itu. Seperti dalam firman Tuhan dalam Yehezkiel 47 bahwa air yang keluar dari ambang pintu bait suci sebelah selatan mezbah itu mengalir ke Asia, ke Araba, ke Yordan. Nah, Asia, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena kenyataannya dari begitu banyak negara di Asia, Tuhan pilih Indonesia. Dan kita harus bersyukur, meskipun mungkin kita bukan dari orang wilayah timur Indonesia, tapi kita harus dukung saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur Indonesia, karena Tuhan pilih wilayah timur Indonesia. Dan waktu bulan Desember, waktu saya ada undangan beberapa jadwal di Surabaya,
Semula saya penggembalaan di Medan, ya, di Gereja Betel Indonesia Temple of David di Medan 8 tahun. Tapi waktu Desember tahun kemarin itu tiba-tiba Tuhan kasih aba-aba untuk saya sekeluarga itu move ke Surabaya, dan ternyata Surabaya ini Tuhan pilih menjadi pintu gerbang untuk wilayah timur Indonesia. Tuhan pilih kota Surabaya ini menjadi mercusuarnya Indonesia, karena dari wilayah Surabaya ini kenapa dikatakan pintu gerbang? Dari sinilah kuasa kegelapan penghuni pantai selatan ini mau mencoba menghalangi kegerakan ini untuk menerobos ke wilayah timur. Dan kenapa seperti itu? Nah, saya 1 bulan di Ambon, lalu kami juga buat KKR menyeberang di beberapa kepulauan di Maluku, dan saya mendapati bahwa ternyata yang menghalangi ya kuasa kegelapan ini sama-sama penguasa laut. Jadi kuasa kegelapan ini dari laut, Dewi Laut, ya. Dan suatu hari saya naik ke sebuah benteng yang ada di Ambon, ya, di pesisir pantai. Nah, di Ambon itu ada benteng bekas peninggalan Portugis dan Belanda. Ada gereja tua juga, usianya sekitar 512 tahun, ya. Nah, jadi di sana itu ada sebuah lukisan. Nah, lukisan itu lukisan iblis wanita ikan, seperti itu, ya. Jadi Tuhan singkapkan dan saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Ambon, dan mereka katakan iblis itu bernama Maria Marguela, seperti itu, ya. Lalu tadi ya hari ini waktu saya tanya Tuhan kenapa harus nama Maria? Dan kita mendapati 2 tokoh besar di Alkitab bernama Maria. Yang pertama Maria ibunya Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Maria yang meminyaki tubuh Tuhan Yesus, yang mengurapi tubuh Tuhan, seperti itu, ya. Nah, iblis ini mau menduplikasi, iblis ini mau menyeret tipu daya setan. Karena kenyataannya apa? Di kota Ambon dan di sebagian besar wilayah Kepulauan Maluku masih banyak, saya rasa itu mungkin sekitar 80% ya, orang-orang yang mengaku Kristen, tapi mereka masih percaya dengan animisme, mereka masih percaya dengan dinamisme, ya. Nah, saya dipulihkan Tuhan dari segala bentuk okultisme, karena saya dulu sempat menganut okultisme, ya. Mama saya seorang penganut Kristiani, papa saya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami bersaudara 3 orang. Kakak saya Kristen 2 orang, saya anak satu-satunya yang ikut jejak papa nyebrang seperti itu. Tapi saya nyebrangnya kejauhan, Bapak Ibu, ya. Saking kejauhan sempat tersesat di lembah hitam dan sempat belajar ilmu hitam, ya. Dulu saya tidak merasa diri saya dukun karena dulu saya punya banyak piaraan jin putih atau jin baik. Ya, di kepercayaan kami yang lama itu ada jin putih, ada jin hitam, ada jin baik, ada jin jahat. Dulu kami percaya jin putih dan jin baik itu adalah malaikat Tuhan. Tetapi setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus tahun 98 dan awal tahun 99 saya mulai masuk sekolah Alkitab, di situ saya baru tahu bahwa ternyata yang dikatakan dengan jin putih, jin baik, ternyata mereka adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya, seperti itu. Untuk itu, kenapa malam ini kita mau menggali, kita mau eksplor ya apa yang dimaksud dengan prajurit Kristus. Ada amin ya. Lalu ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Saya nih sekian tahun saya sempat jadi tawanan setan. Saya tertipu daya oleh tipu daya setan, kan seperti itu. Dan satu hari saya dilawat Tuhan, saya dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, ya. Nah, kenapa malam ini Tuhan berikan tema prajurit Kristus, dan Tuhan mau kita mengingat bahwa di Alkitab, ya, di Alkitab ini kita nih memiliki menyandang tugas ini berbeda-beda. Itu menjadi sebuah simbol seperti itu. Karena Alkitab ini ada 3 bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa yang digunakan ya memang kejadiannya seperti itu. Ya, misalkan Yesus lahir ditaruh di palungan, dan memang benar Tuhan Yesus memang taruh di benda namanya palungan, ya. Tetapi itu juga memiliki makna. Yang kedua, Tuhan juga berbicara lewat bahasa perumpamaan. Yang ketiga, ya, lewat kejadian-kejadian berdasarkan sesuai dengan data dan fakta yang ada di dalam Alkitab, itu Tuhan pakai menjadi satu bahasa metafora. Seperti itu ya, Saudara ya. Nah, akhirnya apa? Tuhan kasih kita tema malam ini sebagai prajurit Kristus. Dan beberapa tahun yang lalu waktu Tuhan bicara soal prajurit Kristus, saya mau tanya dulu, berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau percaya engkau adalah prajurit Kristus? Boleh lambaikan tangan ke layar, ya, aku prajurit Kristus. Ada amin? Haleluya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita pelajari ya,
seorang tentara atau seorang prajurit. Itu mereka itu dilatih, mereka itu ditempa untuk bisa mengetahui kekuatan musuh, ya. Karena Alkitab mencatat seringkali Tuhan itu mengidentifikasikan saudara dan saya, yang pertama sebagai prajurit, yang kedua sebagai olahragawan. Kenapa kedua ini, saudara? Ya, kenapa kedua ini? Karena baik olahragawan maupun prajurit ini adalah satu predikat yang disandang, di mana mereka harus dituntut, mereka harus bisa mengenal apa yang menjadi kekuatan dari diri mereka sendiri. Ada amin? Dan mereka juga dituntut, mereka harus tahu persis apa yang menjadi kelemahan mereka. Yang pertama, ya. Yang kedua, baik olahragawan maupun prajurit, kepada mereka dituntut, mereka harus mengenal kekuatan dari lawan mereka. Mereka juga harus mengenal kelemahan dari lawan mereka. Ada amin? Ya saudara ya. Nah, untuk itu kita pernah dengar dulu ya, kalau olahragawan itu biasanya yang sering dikerjain, ya kan? Kan kita sering dengar tuh di Olimpiade atau di PON ya, itu balap mobil atau balap lari, biasanya truknya ada yang dikerjain, disiram oli atau apa namanya, bannya itu bautnya dikendorin supaya mereka celaka dan lain-lain seperti itu ya. Nah, hari-hari ini kita tahu bahwa bukan hanya kita yang tahu bahwa Yesus itu sudah mau datang. Tapi iblis juga tahu. Amin. Iblis juga sudah tahu bahwa Tuhan Yesus, waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada amin Bapak Ibu Saudara ya. Untuk itu perlu penting kita mempelajari apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan dari musuh-musuh kita. Ada amin Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu sebagai prajurit Kristus, kita ini sungguh-sungguh harus melekat dan mendengar aba-aba dari komandan kita. Bapak Ibu setuju ya? Ada amin ya? Ya. Nah, saudara, dulu waktu saya masih hidup di luar Tuhan, ya, ibaratnya saya sempat menjadi, ibaratnya saudara ya, saya ini sempat menjadi tawanan dari negara Malaysia. Karena saya orang Indonesia. Satu hari saya dibebaskan dari negara Malaysia untuk pulang ke Indonesia. Ya. Nah, kalau itu kita, apa yang kita lakukan? Ketika kita bebas dari jadi tawanan Malaysia, kita pulang ke Indonesia. Oh, sudah pasti kita akan banyak membocorkan rahasia negara Malaysia. Sudah pasti kita akan banyak membocorkan apa yang menjadi titik lemah army dari negara Malaysia. Setuju? Ya, inilah saya. Ketika saya dibawa Tuhan dari kerajaan kegelapan kepada terang yang Tuhan yang ajaib, saya membawa misi keluar apa yang menjadi strategi peperangan kelemahan dari setan. Ada amin? Intinya saya diselamatkan, saya harus kembali menyelamatkan orang lain. Ada amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan ini diawali ya waktu tahun lalu kami sedang KKR Natal, ya, KKR Natal bulan Desember. Itu posisi saya sedang di Surabaya, ya. Saya sedang saat teduh, saya sedang menyembah. Lalu kok tiba-tiba Tuhan kasih saya sebuah penglihatan. Dan penglihatan ini agak aneh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam penglihatan itu, Desember tahun lalu, saya diperlihatkan Tuhan di dalam gereja-gereja, di dalam persekutuan-persekutuan doa, pokoknya di setiap tempat-tempat ibadah. Saya diperlihatkan Tuhan, banyak jemaat, ya, banyak pelayan-pelayan mimbar. Mereka sedang memuji-muji Tuhan. Ini penglihatan ini Tuhan berikan Desember tahun lalu. Persis pada masa-masa Natal. Seperti sekarang ini, saudara. Ya, saya diperlihatkan kok di dalam gereja kok orang seperti biasa. Ya, mereka lompat-lompat, mereka memuji, mereka menyanyi gitu ya. Tapi saya melihat sebagian dari jemaat, sebagian dari pelayan mimbar, mereka mengenakan kostum yang aneh. Ya, saudara mau tahu kostumnya apa? Mereka tuh masih mengenakan baju seperti mumi, saudara. Seperti itu, ya. Lalu kita lihat dulu yuk dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 43 dan 44. Yohanes 11 ayat 43 dan 44, ya. Saudara, kalau kita lihat perikopnya harus datang.
kemudian 2 hari. Akhirnya singkat cerita, Yesus tiba di rumah Lazarus justru ketika Lazarus sudah dimakamkan selama 4 hari. Lalu kenapa harus ada angka 4, saudara? Saudara, kita tahu bahwa bangsa di kolong langit atau suku bangsa memiliki kecerdasan IQ yang tertinggi bangsa Yahudi, ya. Dan kedokteran, para medis ahli dari Yahudi itu mereka menyelidiki dan mereka mengetahui bahwa sampai hal ini menjadi satu adat istiadat bagi mereka, bahwa biasanya kalau orang meninggal itu mereka baru dikubur pada hari seperti itu, karena hari pertama mereka meninggal. Nggak jelas suaranya itu Pak Ari. Jadi saya langsung nyambung ke WiFi. Iya, jadi langsung nyambung ke WiFi ya, mohon maaf. Ya, Ya, nggak apa-apa. saudara, kita lanjutkan tadi ya. Jadi kenapa Yesus baru datang hari keempat setelah Lazarus itu dimakamkan, saudara? Ya, karena menurut penelitian dari bangsa Yahudi, karena kita tahu mereka tim dokter mereka tuh luar biasa jenius. Setelah diselidiki, itu hari pertama dan hari kedua, ketika manusia itu meninggal, itu mereka masih ada kemungkinan untuk hidup lagi. Karena di dalam sel-sel tubuh manusia itu masih ada beberapa yang aktif seperti itu. Ya, itu baru hari kedua. Nah, hari ketiga baru mereka dimakamkan. Tapi Yesus datang menjumpai Lazarus sudah dimakam selama 4 hari. Ya, Yesus sengaja melewati angka kejeniusan manusia yang sangat dibangga-banggakan. Yesus sengaja datang hari keempat setelah Lazarus dimakamkan. Seperti itu. Artinya apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa selain dari Tuhan, tidak ada manusia yang dikatakan jenius atau apapun gitu seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat dulu dalam Injil Yohanes 11 ayat 43 dan ayat 44. Ya, saya akan bacakan. Kita tahu kejadiannya, Yesus menghampiri makam Lazarus, ya. Lalu, apa yang Yesus lakukan? Kita baca ayat 43 dan 44. Yohanes pasal 11. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Iya, saudara. Tuhan kasih kita ayat seperti ini, saudara. Ini ketika tahun lalu, saya sedang berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan perlihatkan bagaimana di gereja-gereja, sebagian besar kostum mereka yang ada di mimbar maupun yang ada di kursi jemaat, itu mereka masih mengenakan kain kafan. Mereka masih mengenakan kain seperti mumi, saudara. Seperti Lazarus ini, saudara. Hal ini sangat memilukan hati saya. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan kok bisa seperti ini? Kita akan cari tahu penyebabnya, saudara. Ya. Saudara, ketika Yesus memerintahkan jenazah Lazarus untuk keluar, dan kita tahu Lazarus keluar dari makam, betul? Ya. Nah, ketika Lazarus keluar dari makam, menurut saudara, Lazarus itu masih kondisi meninggal dunia, masih jenazah atau dia sudah hidup? Pasti sudah hidup, betul? Ya, hidup. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Ada begitu banyak orang Kristen. Kita sudah menerima roh kehidupan. Kita sudah menerima jaminan hidup yang kekal. Tapi kita masih seperti Lazarus itu, saudara. Wajah kita masih tertutup dengan kain peluh. Kaki dan tangan kita ini masih terikat dengan kain kapan. Dan kita tahu, kain peluh dan kain kapan ini berbicara tentang kematian. Artinya kematian secara rohani. Ada amin? Ada berapa banyak dari kita? Kita sudah menerima jaminan hidup yang kekal. Kita sudah diselamatkan. Kain peluh yang menutupi wajah berbicara. Ada banyak orang Kristen, tapi mereka masih belum bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Ya, saudara, kita lihat dulu dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. Waduh, ini ada yang belum di-mute ini ya. Ya, bisa host sekali lagi bisa tolong di mute ya biar kita fokus semua ya.
Oke. Kecuali saya, nanti saudara nggak dengar suara saya. Ya, kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ya, saya akan bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimana cara Tuhan mengubahkan kita untuk kita semakin hari semakin memiliki kemuliaan pribadi Allah itu semakin lama semakin besar. Ya, mulia ini berbicara satu benda seperti emas. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan saya ini adalah seorang dokter spesialis kecantikan, ya. Lalu ceritanya Ibu Neneng datanglah ke tempat praktek saya, ya. Ceritanya Ibu Neneng ini mau konsultasi tentang kecantikan, atau Ibu Neneng ini mau repair wajah, ya kan? Ceritanya saya ini dokter spesialis kecantikan. Datanglah Ibu Neneng ke tempat praktek saya, ya. Lalu ketika pintu praktek dokter saya buka, Ibu Neneng mendapati wajah saya penuh dengan bisul sebesar-besar telur burung puyuh. Wajah saya bolong-bolong, banyak kurap, banyak kudis, ya kan? Saya banyak anuknya, rambut saya berantakan, banyak kutunya, banyak ketombenya. Kira-kira Ibu Neneng masih mau kah repair wajah sama saya? Kira-kira Ibu Neneng masih mau konsultasi sama saya? Nggak mau. Sudah pasti nggak Lari. mau. Sudah pasti nggak mau. Kalau saya jadi Bu Neneng, ya kan? Dokter selamat sore. Saya lihat penampilan dokternya begitu. Oh, saya kabur. Ya, saya bilang, maaf dokter, dompet saya ketinggalan. Saya lari ke mobil, saya nggak balik lagi, saudara. Seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Orang dunia, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling saudara dan saya, tidak akan pernah tertarik ikut Tuhan Yesus selama karakter saudara dan saya masih serupa dengan mereka. Ada amin? Seringkali kita bertanya-tanya, ya, saudara. Tahun lalu adalah di mana Tuhan kali ketiga Tuhan perlihatkan penglihatan tentang bahtera. Pertama kali Tuhan kasih penglihatan ini tahun 2012. Lalu Tuhan perlihatkan lagi bahtera ini tahun 2015. Dan tahun lalu yang ketiga kali Tuhan perlihatkan tentang bahtera. Perahu. Bahtera kita tahu ini berbicara tentang Yesus sendiri. Berbicara mengenai keselamatan. Ada amin? Ya, saudara. Tahun lalu yang Tuhan kasih lihat ke saya, dan ini ke tiap kota-kota saya bagikan, saudara. Saya mendapati, waktu Tuhan kasih lihat, di atas bahtera itu, ada banyak orang Kristen. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan. Dan ada banyak pemimpin-pemimpin gereja. Tapi, yang membuat saya heran, di atas bahtera itu mereka sedang bertengkar. Lalu saya tanya Tuhan, Bapak, apa yang mereka ributkan? Dan Tuhan katakan bagaimana? Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 katakan, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ada amin? Sementara saya melihat jiwa-jiwa di sekeliling bahtera itu, saudara, ada miliaran, banyak, luar biasa. Mereka sedang menggapai, mereka sedang berusaha mau naik ke atas bahtera, tapi mereka nggak bisa. Sementara di belakang miliaran orang ini, ada lautan api yang mengejar mereka dengan begitu cepat. Saudara, ada berapa banyak manusia yang tinggal di bumi? Kurang lebih 7,6 miliar. Tapi yang terdata sudah jadi orang Kristen, ya, itu pun mungkin sebagian ada yang sungguh-sungguh, sebagian masih main-main dengan dosa. Tapi yang menurut sensus yang sudah terdata jadi orang Kristen dari 7,6 miliar, baru sekitar 1,3 miliar orang. Mau kemana yang 6,3 miliar itu, saudara? Halo, gereja Tuhan, apa saja kerja kita? Memenangkan jiwa bukan hanya tugas pendeta. Memenangkan jiwa tugas semua orang percaya. Amin. Ada haleluya. Ya, untuk itu. Hal yang pertama, kenapa tahun lalu Tuhan perlihatkan? Mereka sedang ibadah Natal. Mereka lagi melompat. Mereka lagi nyanyi lagu Natal. Tapi jubah mereka sebagian mereka masih jadi mumi.
Wajah mereka terbungkus dengan kain peluh. Kaki dan tangan mereka masih terikat dengan kain kapan. Kain kapang itu hanya layak untuk mayat, saudara. Nggak cocok untuk orang hidup. Ada amin. Kita diproses, kita dibentuk lewat siapapun. Kita nggak bisa milih. Dan saya percaya, di kolong langit ini tidak ada satupun proses yang terjadi secara keterlaluan. Kita nggak bisa bilang, wah, istriku keterlaluan, wah, suamiku keterlaluan. Yang ada, kita yang keterlaluan. Amin. Ya, saudara, saya belajar dari Tuhan begini. Di toko bangunan itu ada 5 level amplas. Ya, ada amplas yang halus sekali, adalah amplas yang halus. Ada yang agak kasar, ada yang kasar, ada yang kasar sekali. Betul? Ya. Kalau misalkan, nih ibu-ibu paling gampang, saya kasih perumpamaan, kasih contoh. Misalkan kita mau masak, ya, kita mau masak, kita ambil pisau, kita iris bawang, ya kan? Tapi waktu kita iris bawang, kita mendapati pisaunya tumpul. Kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin nggak kita cari tisu basah supaya pisaunya tajam? Nggak mungkin. Atau kita cari yang lebih keras. Kita cari kardus lebih kasar sedikit? Enggak kan? Atau lebih kasar lagi, kita pakai handuk untuk ngasah supaya tajam. Bisa? Nggak bisa, saudara. Atau kita asah pakai kayu, lebih kasar lagi. Bisa tajam? Nggak bisa. Sudah pasti kita cari batu gerinda yang permukaannya kasar sekali, saudara. Betul? Tujuannya apa? Supaya pisau ini tajam. Ada amin? Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan dalam Amsal katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kita biarkan kita marah sampai tunggu matahari terbenam. Kenapa? Karena misalkan pisau ini suami, ya, batu gerindanya adalah istri. Kalau saudara biarkan kemarahan itu sampai matahari terbenam, ini iblis akan ada di celah-celah suami istri ini, saudara. Ya, nanti iblis berbisik kepada si istri, lihatlah itu, buruk kali suamimu kan. Lalu nanti si iblis pergi lagi, namanya iblis bapak segala pendusta. Suami, lihatlah, buruk kali kelakuan istrimu. Atau, pisau, buruk kali kan itu si gerinda kan. Nah, saudara, pisau pasti harus diadu dengan bagian batu gerinda yang kasar. Nanti iblis datang lagi kepada batu gerinda. Ya kan? Batu gerinda. Kasar sekali kan? Halo, ini ada yang nggak di-mute, tolong di-mute dulu ya. Ya, tolong di-mute dulu. Ya. Lalu nanti iblis datang lagi ke batu gerinda. Batu gerinda, jelek sekali kan itu perbuatan si pisau. Halo? Jadi sebenarnya yang mana yang jelek? Yang mana yang jelek? Dua-duanya jelek, saudara. Ada amin? Ada amin? Ya. Tapi dipakai Tuhan untuk saling menajamkan. Ada haleluya? Ya. Saudara, mungkin kita diproses lewat tetangga kita nggak mempan. Karena mata Tuhan itu jeli melihat karakter kita yang paling dalam. Setuju, saudara ya? Karena Allah menguji hati. Mungkin kita nih benar-benar sebagai emas, saudara. Kita masuk dalam dapur api pemurnian. Sudah pasti Tuhan paling melihat, paling tahu karakter kita yang sedalam-dalamnya. Tuhan lebih mengenal kita daripada orang yang terdekat dengan kita sekalipun, saudara. Ada amin? Ya, Tuhan melihat, misalkan di dalam diri saya, ini ada satu karakter yang benar-benar tidak berkenan sama Tuhan. Ya, misalkan ya seperti firman Tuhan katakan kita adalah mau dipakai sebagai bejana-bejana emas. Tapi di dalam kandungan emas, saudara, misalkan ini cincin saya, saudara ya, ini baru kelihatan aslinya ketika cincin emas saya ini masuk dalam dapur lebur api. Ketika masuk dalam dapur lebur api, di situ baru kelihatan, baru keluar partikel-partikel yang bukan emas. Ada amin, saudara? Ya, mungkin tetangga kita, dia cuma punya suhu dapur api 100 derajat Celcius. Oh, nggak bisa. Nggak bisa lumer, saudara. Nggak bisa murni emas. Ya, seperti itu. Lalu, Tuhan melihat mungkin lewat pasangan hidup kita. Itu punya suhu dapur api yang 1000 derajat Celcius.
Sungguh-sungguh kita bisa dimurnikan lewat mereka. Kita nggak bisa milih. Amin, saudara. Begitulah cara Tuhan memurnikan saudara dan saya. Untuk itu, biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Ada amin? Ya, kita nggak perlu lagi kita bersuara, aku anak Tuhan loh, aku baik. Nggak perlu, saudara. Orang melihat saudara, ya, setelah saudara lulus ujian, masuk dalam dapur api pemurnian pembentukan karakter, orang melihat saudara beda. Ada Tuhan dalam diri saudara. Ada amin? Lalu saudara, apa makna dari kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kapan? Apa maknanya? Sekali lagi, ketika Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan, lalu Lazarus keluar dari kuburan, ya, saudara, saya kadang membayangkan gini, kayak film-film horor, masih terbungkus seperti mumi, mukanya ketutup kain peluh, kaki tangannya masih terikat, mungkin dia lompat-lompat atau gimana, saudara ya? Saya kadang membayangkan seperti apa Lazarus gitu kan ya? Ya, saudara, pertanyaannya, Lazarus itu sudah hidup kan? Ya, tapi kaki dan tangannya masih terikat. Artinya apa? Banyak dari kita sudah memperoleh roh kehidupan, tapi tangan kita ini masih enggan bekerja untuk Tuhan. Kaki kita masih enggan dipakai Tuhan untuk jadi saksi Tuhan. Seperti itu. Untuk itu, biarlah malam ini Tuhan merobek semua kain peluh di wajah kita. Tuhan putuskan segala bentuk ikatan kain kapan yang masih membelenggu tangan dan kaki kita. Ada amin? Sebab apa sih yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya? Kita lihat dalam Injil Markus pasal 16. Markus 16. Ya. Markus 16, lihat dari ayat 16 sampai 18. Ya. Apa makna kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kapan? Artinya apa? Kita sudah jadi orang Kristen, tapi kita masih enggan untuk dipakai secara maksimal sama Tuhan. Ada amin? Ya, saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun ular maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ada amin? Saudara, bagaimana kita mau menjadi prajurit Kristus? Iya, seperti dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-10 tadi. Itu adalah lambang orang-orang Israel. Ya, seperti mereka tuh masih terserak, mereka masih jadi tulang-tulang kering. Nah, hari-hari ini, kenapa kita butuh kuasa Roh Kudus? Api Pentakosta ketiga kita nanti-nantikan. Tuhan akan memberikan kita roh dan kuasa kebangkitan sekali lagi. Tuhan Yesus akan dinyatakan di bangsa kita. Ada amin? Ada haleluya, saudara? Untuk itu, mari. Malam ini kita mau rendahkan hati. Oh Tuhan, ternyata aku ngaku Kristen, tapi perilaku kita masih belum mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cara kita bertutur kata masih belum mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Dan yang ngeri, saudara, tangan kita masih terikat. Kita masih enggan bekerja untuk Tuhan. Saudara, di dalam persekutuan doa saudara, New Life ini, saudara, nggak soal saudara punya jabatan tinggi atau rendah, nggak soal. Untuk apa saudara punya jabatan tinggi kalau engkau melakukan dengan sikap hati yang salah? Itu nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Meskipun saudara punya jabatan rendah di dalam persekutuan doa New Life ini, saudara, tapi engkau lakukan dengan sikap hati yang benar, engkau akan terima perkenanan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, untuk itu, ayo, kita mau bangkit. Ada haleluya? Ya, sekian firman Tuhan, semoga jadi berkat. Kita doa. Oh Jesus, 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 kira basyandara takara baya syandara baseki nahina masyandara batak. Bapak surgawi, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi Roh Kudus-Mu mengajari kami segala sesuatu. Tuhan, malam ini Engkau yang paling tahu. Ketika Engkau masih melihat wajah kami masih tertutup dengan kain peluh. Kami sudah menerima jaminan kehidupan yang kekal. Tetapi kami masih belum mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Kami masih terinfluence dengan gaya dunia, sementara kami tahu pasti bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bapa, kami rendahkan hati kami. Engkau boleh mengangkat kain peluh. Engkau boleh memutuskan kain kafan yang masih membelenggu tangan dan kaki kami, Tuhan. Karena darah-Mu ditumpahkan. Bukan supaya kami jadi orang yang kalah. Tetapi darah Yesus ditumpahkan supaya kami jadi umat lebih dari pemenang. Darah-Mu Tuhan Yesus ditumpahkan bukan supaya kami hanya jadi rakyat jelata. Tapi darah-Mu dicurahkan supaya kami menjadi prince and princess the kingdom of God. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir dalam Zoom prayer meeting New Life malam ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Teristimewa kerohanian mereka Bapak. Biar mereka menjadi orang-orang yang terus mencintai Tuhan habis-habisan. Orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Orang-orang yang senantiasa pergi kemanapun Engkau utus dengan mengenakan jubah kekudusan. Jubah kerendahan hati teristimewa. Jubah kesehatian. Karena di mana ada kesehatian, di situ berkat Allah tercurah. Terutama berkat keselamatan. Engkau pakai pengurus sampai anggota yang ada di dalam ministry New Life ini Tuhan. Pakai dahsyat untuk mereka boleh memancangkan tiang pokok patok mereka, untuk mereka boleh lebih lagi memancangkan tali-talinya, dan mereka boleh mengembang ke kanan dan ke kiri, merebut jiwa-jiwa dari tangan musuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan malam ini segala hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran, dan apapun yang menjadi pergumulan doa dari Bapak Ibu Saudara yang ada dalam New Life Ministry ini, kami alatkan dalam satu kedahsyatan firman Tuhan, Efesus 3 ayat 20, bagi Tuhan Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada yang dapat kami pikirkan dan kami doakan. Seperti yang ternyata dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita yang sangat dikasih Tuhan Yesus dan sangat mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Memberkati. Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis yang sudah memimpin kami, memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Engkau memberkati Pastor Abigail. Engkau memberikan kelimpahan baginya Tuhan, sehingga Ibu Abigail sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, mari mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sebagai rutinitas Tuhan, tapi kami menjadi murid-Mu yang mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati suaminya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Mari Tuhan terus pakai Ibu Abigail menjadi saluran berkat-Mu dimanapun berada. Pakai beliau Tuhan sebagai garam dan terang. Bukan hanya bagi keluarganya, bagi Indonesia, tapi bagi seluruh umat yang dijumpainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah pertemukan malam hari ini dengan Ibu Abigail, sehingga kami memperoleh apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini, ataupun yang tidak hadir Tuhan. Yang tidak hadir kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Engkau melawat mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yang merasa sedih Engkau hiburkan. Semuanya hanya Engkau yang mampu melakukannya Tuhan. Terima kasih Engkau juga melawat kami satu persatu yang ada di dalam ruang Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati hamba-Mu dan terus akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk Pak Hari yang Engkau sudah berikan hikmat marifat, sudah berikan kemampuan untuk terus setia Tuhan, untuk terus setia melayani Engkau dengan caranya yang Engkau izinkan. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat yang Engkau limpahkan yang menjadi berkat bagi kami, menjadi saluran berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau pakai hamba-Nya, Pak Hari Tuhan, dan keluarganya Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun saja berada. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepadanya Tuhan.
terus mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, dan sehat. Berikan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Engkau lengkapi. Dan bukan hanya menjadi lengkap saja, tapi luber Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati. Dan juga Tuhan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Lydia. Mari Tuhan, Engkau lihat keberadaannya Tuhan, yang begitu tulus melayani kami, yang begitu tulus terus setia di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemampuan, berikan hikmat marifat padanya Tuhan, supaya apa yang dilakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kemampuan yang membuat Engkau menjadi senang Tuhan. Bu Lydia akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai terus hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat melalui apa yang sudah Engkau percayakan kepadanya. Oh Tuhan Yesus, mari keluarganya Engkau berkati Tuhan. Sakit penyakit yang sedang dialami ini Tuhan, saat ini kami semua hati Tuhan untuk memberkatinya dan untuk memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau pulihkan, Engkau menjamah apa yang menjadi keluhan bagi Ibu Lydia. Kalau hari ini tadi Ibu Lydia sudah ke rumah sakit, apa yang menjadi keputusan dokter? Biarlah Engkau sendiri yang akan menghandle. Kalau harus melakukan sesuatu pengobatan apapun, biar Engkau sendiri memberikan pengobatan. Engkau sendiri menyembuhkan secara total. Tangan-Mu sendiri yang menjamahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Ampuni segala kesalahannya Tuhan, dosa-dosanya Tuhan. Kami semua memiliki banyak kekurangan dan Engkau mengampuninya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terus mari pakai supaya Bu Lydia menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketulusannya Tuhan. Ada berkat yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau memberkati Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Neneng Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beliau yang begitu setia juga di dalam grup New Life ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Pakai terus, pakai terus, pakai terus. Di mana saja beliau berada. Apapun yang menjadi masalahnya Tuhan, kami tidak tahu. Tapi Engkau lebih dari tahu Tuhan. Engkau pulihkan semuanya apa yang menjadi kekurangannya. Engkau cukupkan penderitaan. Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau membuat semuanya menjadi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Untuk Bu Neneng dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepadamu kami bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati Tuhan. Untuk Bapak Martin Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesetiaannya untuk selalu hadir di dalam Zoom ini Tuhan. Engkau juga memberkati Pak Martin dan keluarganya Tuhan. Pakai terus menjadi saluran berkat bagi siapapun yang dijumpainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ada kekurangan, sakit penyakit atau apa yang dialaminya Tuhan, Engkau yang maha mengetahui. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat, marifat, Engkau curahkan bagi Pak Martin dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang sama juga kami mohonkan kepadamu Tuhan. Untuk Ibu Nana Tuhan. Oh mari Tuhan Yesus, apa yang dialaminya Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau menjamahnya Tuhan. Apa yang dialaminya Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan. Pulihkan semuanya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa. Tapi Engkau yang melakukannya semua. Terima kasih. Kami hanya percaya kepadamu. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehadirannya merupakan perjumpaan yang manis denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau selalu hadir bagi setiap kami yang ada di Zoom ini maupun belum sempat hadir Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami mau berdoa mengucap syukur kepada hamba-Mu Ibu Endang Puji yang sudah menyampaikan puji-pujian, sudah memimpin kami untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada hari ini Bu Endang bisa bersama-sama kami memuji, bisa bersama-sama menaikkan pujian. Itu karena Engkau sudah memulihkannya dan tidak akan
sakit lagi Tuhan, pulih secara total, sembuh secara sempurna. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk bukan hanya memimpin pujian saja, dimanapun berada, dia akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Sony. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menghadirkan beliau tadi Tuhan. Dan mari Tuhan, pakai hamba-Mu, Sony yang dengan setia menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarganya, dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus hadir, dan memberkatinya. Biar beliau mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dan menjadi hamba yang luar biasa Tuhan. Hamba pilihan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, untuk kami juga berdoa untuk suami dari Ibu Abigail. Oh Tuhan, dimanapun berada, mari Tuhan, dimanapun beliau berada, sedang beraktivitas, mari Tuhan, Engkau juga berkati, Kau berikan kemampuan ekstra, supaya beliau terus mampu melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kewajibannya. Terima kasih Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang bagi siapapun yang dijumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Tekno, mari Tuhan berkati. Beliau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Urapan-Mu turun atasnya Tuhan, keluarganya Tuhan. Mampukan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata atas keluarganya Tuhan. Terima kasih. Juga Ibu Mawar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati dengan cara-Mu. Pulihkan juga kesehatannya, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu bagi keluarga Ibu Mawar ini Tuhan. Kehadiran-Mu sangat didambakan Tuhan. Dan tidak mustahil Tuhan. Keimanannya kepadamu, kepercayaannya kepadamu. Mawar pulih dan sembuh. Tidak ada lagi merasakan sakit penyakit yang alami. Terima kasih ya apa ya Bapak. Ibu Lili yang pada malam hari ini sebagai jemaat yang baru pertama kali hadir. Oh terima kasih Tuhan Kau hadirkan. Engkau sudah memberkatinya dengan luar biasa Tuhan. Keluarganya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus melawat juga keluarganya. Biar Ibu Lili meskipun baru sekali hadir di dalam Zoom New Life ini, beliau akan menjadi berkat juga dimanapun beliau hadir Tuhan. Dan pakai juga sebagai alatnya Tuhan. Nah, untuk apa yang menjadi rencana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau hamba tidak menyebutkan satu persatu lagi namanya Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberkati mereka terlebih dahulu. Engkau Allah yang sudah mendengarkan keluhan kami. Engkau Allah yang sudah memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati dengan berlimpah-limpah. Inilah yang kami imani. Engkau Aba ya Bapa, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua, segala perkara Tuhan. Hati-hati Tuhan, biar Engkau yang melakukan bagi kami. Kami hanya mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Karena sebagai tanda bahwa kami berserah kepadamu. Saat kami mengangkat tangan kehadiran-Mu, Engkau turun tangan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengarkan doa kami. Engkau sudah menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah menerima jawaban doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Pak Martin. Yang kami cintai, kami mohon kasih dan karunia Allah jamahkan bangsa Indonesia dalam berbagai hal. Kami serahkan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, amin. Dalam satu kesatuan pemerintah, Tuhan berkati dan urapi dengan kuasa-Nya, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia, dapat membangun bangsa Indonesia menuju bangsa yang sejahtera, Bapa. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk
aparat keamanan TNI Polri yang juga Tuhan tugaskan untuk menjaga keamanan wilayah negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan jamah TNI Polri dalam tugas pengamanan seluruh NKRI ini Tuhan, dari rong-rong kejahatan radikalisme. Bapa, Engkau juga berkati para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Tuhan memberkati kami supaya ada kesatuan, gerak, langkah dalam membangun. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk Tuhan berkati kami semua agar kami saling menghargai, menghormati, menjaga bersama wilayah Indonesia, menyongsong akhir tahun 2021 ini Tuhan. Bapa, juga kami berdoa untuk wilayah keamanan Indonesia saat kami merayakan hari Natal dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan, Engkau jamah Indonesia, berkati dalam segala hal, sehingga keamanan bisa terjaga dengan baik. Kami dijauhkan dari perpecahan, kehancuran, saling dapat menghargai satu dengan yang lain, Bapa. Ya Tuhan, dalam sorga, kami juga berdoa untuk segala persoalan bangsa Indonesia yang saat ini masalah-masalah ekonomi. Tuhan berkati agar Indonesia keluar dari berbagai kesulitan ekonomi. Tuhan berkati seluruh Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk semua bahaya, sakit penyakit yang saat ini penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau jauhkan kami dari semua bahaya sakit penyakit ini, agar bangsa Indonesia terhindar dari kehancuran. Tuhan berkati, lindungi kami semua dari sakit penyakit. Bapa di dalam sorga, kami teringat untuk berdoa bagi bahaya bencana alam yang saat ini terjadi, baik bencana alam Gunung Semeru maupun bencana banjir di mana-mana terjadi Tuhan. Bapa, kami mohon kuasa dan anugerah-Mu menjamah mereka semua, baik para korban maupun kedukaan di mana-mana terjadi Tuhan. Rasa ketakutan di mana-mana terjadi. Tuhan beri kekuatan, berikan penghiburan bagi yang berduka, berikan kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Tuhan juga memberkati semua para relawan yang bertugas dalam membantu memberikan pertolongan dalam penanganan bencana alam di seluruh Indonesia. Tuhan berkati semua, berkati juga gerakan-gerakan dermawan untuk memberikan distribusi bahan makanan pertolongan bagi para korban bencana alam, banjir di mana-mana. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sehati juga mau berdoa untuk visi dan misi pelayanan gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja-Mu juga akan menjadi saluran berkat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah oleh pekerjaan roh firman-Mu dapat diberitakan sehingga banyak orang datang, bertobatan akan terjadi di Indonesia. Bahkan Tuhan, Engkau berkati agar Indonesia juga diberkati dalam pelayanan-pelayanan firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di mana-mana Tuhan. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus memperlengkapi mereka semua dengan kasih dan kuasa-Nya, sehingga lewat anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk memberitakan firman-Mu,
biarlah mereka diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dapat memenangkan banyak jiwa mengenal akan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan khusus juga pelayanan-pelayanan selanjutnya yang diprogramkan lewat New Life ini. Biar semua kami dapat terlibat, merasa sehati, sepikir dalam pelayanan ini, sehingga alat yang dipakai saat ini lewat New Life ini dapat bermanfaat dan dapat juga memberi banyak dampak berkat bagi kami semua, baik anggota maupun kami semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan, juga berkati keluarga besar dari Pak Hari, sehingga mereka juga terus Tuhan pakai untuk menjadi alat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.